Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengecatan batang pada tanaman durian ya. Tujuannya untuk mencegah serangan hama dan penyakit ya, terutama pada kanker batang dan penggerek batang ya. Ya, kayak seperti ini ya. Ini sudah saya cat beberapa bulan yang lalu dan sudah mulai sudah mulai luntur ya. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan pengecatan kembali ya. Ini adalah durian bawor ya. Nah, seperti apa saja bahannya? Yang pertama tentu saja adalah cat ya, cat tembok. Kemudian ada fungisida, saya pakai antrakol dan insektisida ya. Saya pakai ya sembarang ya, bisa kurakron, bisa decis, tapi untuk pada kesempatan ini saya akan pakai kurakron ya. Ini adalah durian kemarin ya, yang susah sekali terubus pucuk-pucuknya ya, dan saya melakukan penggalian. Ini hasilnya ya. Ini masih tahap tahap pemeliharaan lah, tahap ini ya, perbaikan bagaimana supaya pertumbuhannya itu bisa membaik ya. Jadi saya gunakan paranet ya. Baik, apa saja kita mulai saja ya. Oke. Baik, jadi apa saja bahannya? Yang pertama adalah cat tembok ya, merek apa saja ya, yang paling murah, tidak jadi masalah. Yang penting cat tembok ya, bukan cat kayu atau cat besi ya. Cat tembok ini ukuran 1 kilo ya, saya pakai yang 1 kilo. Kemudian fungisida ya, saya pakai antrakol, bisa juga fungisida bentuk cair ya, tapi kali ini saya pakai antrakol ya. Ini antrakol, ini sudah yang terbuka ya, masih ada sisanya kemarin. Jadi cat tembok, fungisida, merek bebas ya, merek dagang bebas, saya pakai antrakol. Kemudian insektisida ya, bisa pakai decis, kurakron, atau apa saja, jelas insektisida. Ini untuk mencegah penggerak batang atau hama apa saja ya, hama serangga ya atau ulat ya. Kemudian tentu saja kuas ya, kuas ya. Ini kemudian sendok ya, sendok yang sudah tidak terpakai ya, khusus untuk insek ya atau pestisida ya. Jangan sampai sendok bekas mengaduk insek atau fungi kemudian dipakai untuk makan ya, jangan ya. Artinya pakai peralatan untuk tidak digunakan lagi ya, khusus untuk mencampur bahan-bahan racun ya. Kemudian ember yang kecil untuk mencampur bahan-bahan. Oke, mari kita mulai lagi ya. Yang pertama kita tuangkan catnya ya sama air ya ke dalam ya. Setelah catnya dibuka ya, saya pakai warna ini warna hijau ya, krimnya. Warna cat bebas ya, biasa ada yang umumnya ada yang pakai warna putih ya. Dulu saya pakai warna putih, sekarang saya coba warna hijau ya, hijau muda. Nggak jadi masalah ya menurut saya. Jadi setelah catnya dibuka, itu kita masukkan ke dalam ini ya, wadah untuk mencampur bahan-bahan, biar juga memudahkan pengecatan itu. Ini masih ada sisanya ya, kita jadi nantinya selain batang durian yang umur 2 tahunan ya, saya juga rencana mengecat duriannya sudah besar ya. Dan tadi itu ada pohon durian yang sudah terserang kanker ya.
Nah, untuk memudahkan pencampuran bahan ke dalam cat ya, antrakolnya atau fungisida dan insektisidanya itu kita campur dulu ke dalam ini ya, botol ini ya. Kita larutkan dulu baru kita tuangkan ke dalam cat ya, supaya mudah tercampur merata ya. Nah, ini ada juga saya lupa tadi ya. Ini bisa kita tambahkan juga perekat ya. Walaupun sebenarnya cat itu sudah mengandung perekat ya. Bahkan perekat sebenarnya itu sudah sudah punya ini ya, bahan anti jamurnya ya. Tapi kita kan jamur yang ada pada tembok itu tentu beda dengan yang pada tanaman ya. Jadi kita tetap menggunakan fungisida ya. Baik, kita larutkan dulu. Yang pertama itu adalah antrakol ya. Dosis yang saya pakai itu 2 sendok ya. 2 sendok. Ya. Kemudian kita tambahkan insektisidanya ya. Saya pakai Kurakron ya. Ini bisa pakai Alika juga, hanya Alika itu kalau daerah saya itu sangat lumayan mahal ya, relatif mahal ya, 75.000. Kalau Kurakron itu 35.000 kalau tidak salah kemarin. Bisa pakai Alika, Kurakron atau Decis ya. Kebetulan yang ada pada saat saya ini adalah Kurakron. Untuk dosis Kurakronnya itu kita pakai satu tutup botolnya. Oke, kita campurnya. Kurakron itu memiliki bau yang ini ya, cukup menyengat nih. Nah, ini bisa kita tambahkan perekat ya. Tidak pakai perekat juga tidak jadi masalah, tapi kali ini saya pakai perekat ya. Cukup 2 sendok saja atau 3 sendok, 2 sendok setengah bisa juga. Oke. Setelah tercampur itu kita masukkan ke catnya. Oke, kita aduk. Kalau terlalu kental itu bisa kita tambahkan air lagi. Yang penting jangan terlalu ini encer ya. Ntar susah nanti melekat ke batang durian. Kita aduk sampai bahan-bahan tercampur. Jadi tadi saya campurkan air itu hanya tidak sampai 1 botol air mineral itu ya. Ini hanya setengahnya ya. Itu pun untuk dipakai untuk mengencerkan fungi sama insektisida tadi. Jadi pencampuran catnya itu jangan terlalu encer ya. Saya kira seperti ini sudah bagus ya. Baik, mari kita lakukan pengecetan.
Baik, kita akan mengecat batang durian. Kita cat mulai dari pangkal ya, dekat permukaan tanah. Ya, bisa sampai ke sini ya pangkalnya. Lanjut di pohon lainnya ya, masih ada. Ini durian super tembaga ya. Cet tembok na campur anu. Aka? Fungisida na anu, insektisida. Nak dia haba le. Iya nak din narote anu kada. Busu kanker batang. Le. Ah. Durnya ka tingotol le. Sakti. Musangking. Anu, super tembaga. Betul betul dia pola kan sudah. Lah, tu. Super tembaga sudah.
selain pada tanaman durian, pengecatan ini juga bisa dilakukan pada tanaman lainnya. Ini contohnya saya pakai pada, saya cat pada tanaman alpukat ya. Ini alpukat dari biji ini. Saya cat lagi. Ini adalah jenis durian oce. Pengecatannya ndak mesti apa, ndak harus sampai ke tangkai-tangkai ya, cukup sampai ya
diperkirakan saja ya, kalau saya sampai di pangkal ini aja ya percabangannya. Mungkin ini nanti saya potong ya, bahaya ini bisa apa namanya ya, pecah ya kalau cabangnya tumbuh dua naiknya, harus satu ya. Nantilah kita adakan sesi tersendiri ya, pemotongan pucuk dan cabang. Kemudian naunah biar ndak nak kena penggere dan kakir batang. Nah, warna apa ini? Biru. Biru. Pintar. Warna biru, cek. Ya, demikian pengecatan batang durian kali ini. Ini merupakan salah satu ikhtiar untuk
pencegahan serangan penggerak batang dan kanker batang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.